Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Al-Fikri dengan NIM 1058411100722 dari kelas 6C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek final untuk mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak di bawah bimbingan Ibu dosen Ibu Desi Anggriani. Sesuai dengan panduan proyek saya, yaitu memilih opsi kedua, karena NIM saya berada di tengah bawah, yaitu analisis kinerja model machine learning untuk klasifikasi data menggunakan convolution matrix. Jadi, judul spesifik yang saya angkat adalah analisis kinerja model gradient boosting classifier untuk memprediksi customer churn. Jadi, presentasi ini mencakup latar belakang masalah, metode, hasil dan pembahasan hingga kesimpulan dari proyek yang saya telah kerjakan. Jadi pertama kita pahami kalau proyek ini berfokus pada customer churn yang istilahnya itu seorang pelanggan yang berhenti menggunakan layanan suatu perusahaan. Jadi ini adalah masalah serius. Jadi oleh karena itu kemampuan perusahaan untuk memprediksi siapa yang akan churn atau berhenti menggunakan layanan tersebut itu menjadi sangat krusial. Jadi untuk membangun model prediksi ini, saya menggunakan dataset publik dari Kaggle. Jadi mari kita lihat sekilas isi datanya. Di sini kita punya informasi seperti tenur yang merupakan lama pelanggan telah berlangganan dalam hitungan bulan secara intuisi. Jadi kita bisa menduga pelanggan baru dengan tenur kecil itu biasanya lebih rentan untuk churn. Yang kemudian itu ada kontrak, kontrak. Jadi ada tiga jenis kontrak, itu ada bulanan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Yang dimana pelanggan dengan kontrak bulanan itu tidak memiliki ikatan jangka panjang biasanya, jadi sehingga mereka menjadi kandidat utama untuk dianalisis. Yang kemudian ada kolom monthly charge dan total charge, yang mana tagihan bulanan dan total tagihan. Jadi apakah tagihan yang tinggi membuat pelanggan itu tidak puas dan pergi? Ya, ini akan dicoba dipelajari oleh model. Yang terpenting itu adalah kolom churn, yaitu adalah target atau Y. Jadi berisi yes atau no. Yang kasih tahu ke pelanggan itu, yang kasih tahu ke kita apakah pelanggan tersebut itu pada akhirnya berhenti berlangganan atau tidak. Baik, jadi kita lanjut ke metode. Jadi metode metode yang digunakan itu untuk membangun model prediksi yang ini adalah gradient boosting classifier. Jadi ini salah satu teknik assembly learning yang bekerja dengan membangun serangkaian model. Jadi prinsip kerjanya itu seperti sebuah tim ahli yang belajar dari kesalahan secara bertahap. Jadi contohnya pada laporan ini tuh model pertama. Jadi sebuah model dasar membuat prediksi awal. Jadi prediksi ini tuh tentu memiliki sejumlah kesalahan atau yang biasa disebut dengan residuals. Kemudian model berikutnya itu dibangun bukan untuk memprediksi target utama, melainkan untuk memprediksi kesalahan yang dibuat oleh model pertama. Jadi model kedua itu digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh model pertama. Dan kemudian itu ada koreksi bertahap. Jadi prediksi dari model pertama kemudian dikoreksi dengan sebagian kecil dari hasil prediksi dari model kedua. Jadi proses ini diulang terus-menerus. Jadi di mana setiap model eh, fokusnya memperbaiki sisa kesalahan dari model model sebelumnya. Jadi dengan cara ini tuh model menjadi semakin akurat. Jadi seiring dengan penambahan setiap tri baru sehingga menghasilkan model prediksi yang kuat dan andal. Jadi sebelum melatih, tim ahli ini ada satu langkah krusial dalam pengujian perangkat lunak, yaitu pembagian data. Data yang saya miliki ini dibagi menjadi dua set, yaitu 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji.
Jadi data latih ini ibaratnya soal latihan dan 20%-nya itu data ujian soal akhir lah. Jadi tidak pernah dilihat oleh model. Jadi selama jadi ini penting untuk memastikan kinerja model itu secara adil. Setelah model selesai belajar dari data dilatih, kemudian diuji pada data uji. Hasilnya disajikan dalam confusion matrix. Jadi mari kita lihat. Nah, inilah confusion matrixnya. Jadi untuk kuadran di kiri atas ini itu true negatif dengan nilai 932, yang artinya model dengan benar memprediksi 932 pelanggan yang memang tidak churn, dan kuadran kanan bawah adalah true positif dengan nilai 179, artinya model berhasil menangkap 179 pelanggan yang memang benar-benar churn. Dan dua kuadran lainnya adalah kesalahan. Jadi ada false positif sebesar 110. Jadi ini semacam alarm palsu gitu. Jadi model mengira mereka akan churn, tapi sebenarnya tidak. Dan ada juga false negatif sebesar 195. Jadi ini yang paling bahaya karena model gagal mendeteksi pelanggan yang ternyata churn. Sesuai dengan panduan proyek, pemahaman atas nilai-nilai ini saya buktikan melalui perhitungan manual. Jadi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu ada akurasi. Jadi akurasi itu diperoleh dari rumus true positif tambah true negatif dibagi dengan total data. Ya, di mana itu hasilnya adalah bisa dilihat di layar itu 79% kita bulatkan. Yang di mana itu adalah gambaran umum seberapa sering model menebak dengan benar. Ya, kemudian itu adalah presisi yang diperoleh dari rumus true positif dibagi true positif tambah false positif yang hasilnya adalah 64%. Yang berarti dari semua prediksi churn yang dibuat model, 64%-nya diantaranya akurat. Yang kemudian itu ada recall. Tak, turunkan lagi. Recall yang diperoleh dari rumus true positif dibagi true positif tambah false negatif yang hasilnya adalah 48%, yang berarti dari semua pelanggan yang seharusnya churn, mulai kita hanya berhasil mengidentifikasi 48%-nya. Dan ada juga Evans score, itu rata-rata harmonik dari presisi dan recall yang memberikan satu angka untuk menyeimbangkan keduanya dengan hasil 55%. Jadi semua proses ini saya implementasikan menggunakan bahasa Python dengan library scikit-learn secara singkat. Alur kodenya itu pertama kita import library, memuat data, dan membersihkan data. Kemudian kita melakukan pemrosesan data dan mengubah data teks menjadi angka. Kemudian membagi data menjadi set latih dan uji, dan definisikan dan melatih model dengan perintah fit, dan terakhir itu melakukan prediksi dengan predik dan evaluasi hasilnya dengan confusion matrix. Jadi sebagai kesimpulan, proyek ini telah berhasil membangun dan menguji sebuah model prediksi churn dengan tingkat akurasi 79%. Analisis metrik untuk menunjukkan bahwa meskipun akurasinya baik, model ini masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan kemampuannya mendeteksi pelanggan yang akan churn. Jadi saran untuk pengembangan di masa depan adalah dengan melakukan tuning hyperparameter untuk menemukan setelan terbaik bagi model gradient boosting ini. Jadi ini adalah bentuk kode yang saya implementasikan dengan model gradient boosting classifier. Jadi pertama itu saya import library-nya, library Python-nya. Kemudian datasetnya saya muat dan saya tampilkan 5 baris pertama beserta infonya. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Dan kemudian langkah ketiga itu adalah pemrosesan data, yang mana untuk kolomnya itu saya ubah dari teks ke angka, ke numerik. Dan seperti inilah hasilnya setelah diproses dan siap untuk dimasukkan ke model.
Nah, sebelum dimasukkan ke model, saya juga pisahkan data fitur X dan Y, yang target Y. Di sini kolom selain churn itu dianggap sebagai fitur dan kolom churnnya itu termasuk target. Saya lakukan bagi data menjadi 80 banding 20. Dan sini adalah saya masukkan modelnya. Jadi ini ukuran data latihnya 5 ribuan dan data ujinya 1000-an. Dan langkah berikutnya itu adalah prediksi data pada data uji. Kemudian inilah evaluasi modelnya untuk kode Python-nya. Seperti ini. True negatifnya itu 932, false positif 101, false negatif 195, dan true positifnya itu 179. Dan hasil delivery-nya ini metrik performa itu akurasi 78%, saya bulatkan jadi 79, presisi 64, recall 48, dan advance score 55. Dan saya juga visualisasikan heat map-nya seperti ini. Jadi demikianlah presentasi final dari saya. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.